Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baiklah, pada hari ini kita belajar tentang Al-Quran sebagai sumber hukum Islam di buku Fikih Digital halaman 46 ya, bab 3. Nanti silahkan dibuka bukunya. Nah, di bab 4. Di bab 4 ini menjelaskan tentang sumber hukum Islam. Yang pertama adalah Al-Quran. Nah, apa aja yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah pengertian Al-Quran, yang kedua kehujahan Al-Quran, yang ketiga macam-macam hukum Al-Quran, yang keempat adalah sifat Al-Quran dalam menetapkan hukum, yang kelima adalah dalalah ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini yang akan kita bahas. Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, ya, Al-Quran sebagai hukum Islam. Yang pertama adalah pengertian. Pengertian Al-Quran menurut bahasa yaitu bentuk masdar dari kata qoro'a yang mengikuti wajan fu'lan. Jadi Quran ya. Jadi secara etimologi atau secara bahasa bahwa Al-Quran itu artinya bacaan yang dibaca, dilihat dan ditelaah. Jadi Quran itu artinya bacaan tadi ya. Nah, sedangkan secara terminologi atau secara istilah di sini banyak ada menurut 3 pendapat ulama. Yang pertama menurut ulama usul fikih yang artinya bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berbahasa Arab, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, termaktub di dalam mushaf, membacanya merupakan ibadah, dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Lalu menurut Muhammad Ali Al-Sabuni ya, yang artinya bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul yaitu Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, termaktub di dalam mushaf yang diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, membacanya merupakan ibadah dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Hampir sama ya. Menurut usul fikih juga hampir sama. Begitupun menurut Ali Hasbullah di sini bahwa Alkitab atau Al-Quran ialah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berbahasa Arab yang nyata sebagai penjelasan untuk kemaslahatan umat di dunia dan akhirat. Nah, dari kesimpulan pengertian menurut ulama, 3 pendapat ulama bahwa secara terminologi atau secara istilah Al-Quran adalah kalamullah ya, firman Allah dengan perantara malaikat Jibril, artinya diturunkan melalui malaikat Jibril, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi, sebagai mukjizat, ditulis dalam mushaf, dinukil secara mutawatir, dianggap ibadah bagi orang yang membacanya, dan dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Dari definisi ini bisa disimpulkan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang kita terima secara mutawatir, tertulis dalam mushaf mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas untuk dijadikan pedoman bagi umat manusia dan sebagai amal ibadah bila membacanya. Oke, itu secara terminologi ya, pengertian Al-Quran secara terminologi atau secara istilah. Lalu apa kehujahan Al-Quran? Nah, di sini kehujahan Al-Quran itu adalah sebagai sumber ya, sumber hukum Islam. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah sumbernya itu dari Allah karena firman Allah untuk dijadikan pedoman hidup bagi manusia, dan dengan demikian ditetapkan bahwa Al-Quran merupakan sumber utama bagi umat Islam. Sekaligus juga sebagai dalil utama fikih bahwa Al-Quran itu adalah sumber hukum dari sumber hukum Islam yang pertama dan utama.
Nah, sebagaimana di dalam Al-Quran dijelaskan dalilnya tentang bahwa Al-Quran itu sebagai sumber hukum. Contohnya misalnya dalam surat Al-Maidah ayat 44. Di sini barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Artinya bahwa memutuskan sesuatu kita harus mengikuti sumbernya berdasarkan Al-Quran, ya. Al-Maidah ayat 48 di sini, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain, yaitu maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan. Nah, ini ya dalilnya. Jadi tetap memutuskan sesuatu itu harus berdasarkan sumber hukumnya berdasarkan Al-Quran. Juga di dalam Quran surat An-Nisa ayat 105 juga di sini bahwa kitab Al-Quran itu membawa kebenaran dan supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan. Nah, pengadilan pun harus berdasarkan pengadilan berdasarkan Al-Quran di sini. Nah, juga dalil ya bahwa Al-Quran sebagai hukum Islam sumber utama dijelaskan juga dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Malik, bahwa dari Amr bin Auf berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku tinggalkan dua perkara untuk kalian semua yang kalian tidak akan tersesat selagi kamu berpegang teguh kepada keduanya, yaitu apa? Kitabullah, yaitu Al-Quran, dan sunnah Nabi, yaitu Al-Hadis. Ini dikuatkan dalam hadis bahwa sumber hukum yang utama adalah Al-Quran, tadi dasar-dasar hukumnya. Yang kedua dijelaskan juga dalam hadis bahwa kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran, juga kepada hadis, ya. Oke, lanjut di sini macam-macam hukum dalam Al-Quran. Nah, secara garis besarnya hukum-hukum yang dijelaskan dalam Al-Quran itu ada 3 kelompok. Ya, ini secara umumnya. Nanti akan berkembang dari 3 ini. Yang pertama adalah hukum-hukum tentang akidah. Di sini dalam Al-Quran tentang keimanan, iman kepada Allah, ya, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Banyak dasar Al-Quran, ayat Al-Quran, hukum-hukum tentang keimanan, ya, tentang tauhid, tentang mengesahkan Allah, yang terkenal dengan rukun iman. Jadi rukun iman itu dasar hukumnya adalah ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, hukum-hukum akhlak. Nah, tentang akhlak pun banyak ayat Al-Quran tentang akhlak, baik hukum-hukum tentang bagaimana akhlak yang baik, bagaimana akhlak yang buruk, bagaimana larangan-larangan berperilaku buruk. Nah, ini banyak di dalam Al-Quran berkaitan dengan akhlak. Juga di dalam Al-Quran banyak hukum-hukum amaliyah. Nah, ini banyak sekali ayat Al-Quran berkaitan dengan hukum-hukum amaliyah. Baik hukum amaliyahnya itu hubungannya dengan Allah, hablum minallah, atau hukum amaliyahnya itu berkaitan dengan hablum minannas. Kalau hablum minallah itu contohnya misalnya tentang ibadah, ya. Ibadah mahdo, ibadah ghair mahdo, banyak perintah-perintahnya di dalam Al-Qur'an. Contohnya misalnya ibadah mahdo, perintah Allah dalam Al-Quran tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, tentang haji. Terus berkaitan dengan perbuatan tadi, uh, amalia perbuatan baik gitu kan, juga uh, diatur hablum minallah, bagaimana berperilaku baik kita, ya, berkaitan dengan hablum minallah, juga hablum minannas. Nah, bagaimana hukum-hukum dengan berkaitan hubungan manusia? Ini menyeluruh, artinya banyak sekali perintah-perintah, hukum-hukum di dalam Al-Quran berkaitan dengan hubungan manusia atau yang terkenal dengan muamalah, ya. Mulai dari tentang keluarga,
tentang pernikahan, hukum tentang waris, ya, hukum tentang wasiat itu baikkan dengan berkaitan dengan muamalah. Juga berkaitan misalnya muamalah ini tentang kaitannya dengan apa? eh, Hukum perdata ya, hukum perdata itu di sini bisa dengan jual beli, sewa menyewa, gadai, syirkah, kerjasama dalam perdagangan atau dalam usaha gitu. Ini ada hukum-hukumnya di dalam Al-Quran ya, tentang hukum perdata. Lalu berkaitan dengan apa namanya tadi, hukum pidana, artinya perbuatan tindak kejahatan pidana itu. Perbuatan tindakan kejahatan juga hukumnya harus berdasarkan Al-Quran. Kalau di suatu negara itu eh, negaranya adalah berdasarkan hukum Islam. Contohnya misalnya tindak pidana kejahatan tentang pembunuhan. Bagaimana dalam Al-Quran diatur hukuman bagi pembunuhan. Misalnya tentang pencurian, tentang apalagi penganiayaan gitu kan, atau tentang perzinahan, atau tentang homar gitu kan, minum-minuman keras itu pun diatur di dalam ada hukumnya di dalam Al-Qur'an. Jadi ternyata Al-Qur'an itu komplit ya, tidak mengatur tentang tadi urusannya hablum minallah saja, ternyata hablum minannas pun sampai tindak pidana kejahatan pun diatur. Lalu juga tentang hubungannya dengan pengadilan. Ada peradilan Islam ya, pengadilan Islam tak di dalam Al-Quran juga ada hukumnya menyeluruh ya, tentang keadilan, peradilan gitu ada di dalam Islam. Ya, misalnya tentang hukum perceraian juga ada di pengadilan Islam. Tentang apa namanya? Tindak pidana misalnya selain hak asuh anak gitu ya, itu juga ada di dalam peradilan Islam. Juga tentang kodi hakim juga di dalam peradilan Islam ya. Oke, lanjut di dalam tentang muamalah pun ada ketatanegaraan. Ternyata peraturan pemerintah pun diatur dalam hukum Allah, dalam Al-Quran. Nih, bahkan di sini ada sekitar 10 ayat tentang mengatur ketatanegaraan. Juga hubungan internasional. Di sini hubungan dengan masalah-masalah hubungan antar negara, tata cara pergaulan, ya, muslim dengan muslim, muslim dengan non muslim di negara Islam. Ternyata di sini sekitar 25 ayat ada juga ya, menyeluruh apa isi Al-Quran. Terus ada tentang hukum ekonomi keuangan yang berhubungan dengan hak orang-orang fakir miskin, hak-hak orang kaya, hak-hak mengatur masalah devisa serta perbankan juga ternyata komplit ada di dalam Al-Quran. Nah, ini apa namanya? Segitu komplitnya, artinya menyeluruh di dalam Al-Quran itu, makanya Al-Quran itu sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Sampai tidak hanya hubungannya dengan Allah saja, hablum minannas tentang muamalah pun tadi komplit ya, ada di dalam Al-Quran. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan ini sampai di sini saja, semoga bisa dipahami.